Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian sehat. Di sini aku dari kelompok 5. Aku Siti Mulia dan nanti ada bersama teman saya yaitu Raisa Rafa Aurelia. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang uji asumsi klasik yang dimana ini tugas statistika inferensial. Nah, kita di sini akan membahas beberapa tujuan pembelajarannya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian umum, yang dimana menjelaskan definisi dan kegunaan uji asumsi klasik dalam penelitian. Lalu kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis uji, yang dimana membedakan berbagai jenis uji asumsi klasik. Lalu ada jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Kita akan membedakan asumsi klasik, regresi linear sederhana, dan berganda itu apa. Lalu ada aplikasi tepat, yang dimana kita memastikan penggunaan uji statistik yang tepat sasaran. Lalu ada pengertian uji asumsi klasik, kita mulai aja. Bersama saya Siti Mulia ya. Lalu uji asumsi klasik itu apa? Yaitu persyaratan statistik untuk analisis regresi linear berganda berbasis ordinary least square atau OLS. Tidak semua uji asumsi klasik diperlukan untuk semua jenis regresi atau data. Misalnya uji multikolinearitas tidak untuk regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak untuk data cross-seksional. Di sini ada jenis-jenis asumsi klasik. Nah, di sini ada normalitas, linearitas, lalu ada multikolinearitas, ada heteroskedasitas, lalu ada autokorelasi. Kita akan jelaskan satu-satu. Ya, uji normalitas. Melihat apakah nilai residu terdistribusi normal. Model regresi yang baik memiliki residu yang terdistribusi normal, bukan variabel penelitian. Dapat diuji dengan histogram, p-pilot, chi-square, Skegness, dan kurtosis atau Kolmogorov atau Smirnov. Transformasi data atau pemangkasan outlier dapat dilakukan jika residu tidak normal. Contohnya ya, output. Di sini ada siksa Viro, Wilk sama dengan 0,123. Lalu kita interpretasikan jika sig di atas 0,5 itu sama dengan residuasinya normal, residualnya normal. Jika signya di bawah 0,5 itu berarti tandanya tidak normal. Jadi kesimpulannya, karena nilai signya sama dengan 0,123 di atas 0,5, maka residual berdistribusi normal, gitu ya. Nah, di sini ada uji multikolinearitas dan heteroskedasititas. Nah, kita akan jelaskan tentang multikolinearitas terlebih dahulu. Di sini menentukan korelasi tinggi antar variabel independen. Alatnya itu ada VIF, lalu ada korelasi Pearson dan nilai Eigen. Di sini ada contohnya. Contohnya kita pakai VIF dan tolerance. Nah, di sini ada variabelnya. X1, X2, dan X3, lalu ada toleransinya dari 0,82, lalu ada yang X2-nya 0,74, yang X3-nya 0,69. VIF-nya yaitu yang X1 1,22, yang X2-nya 1,35, X3-nya 1,4. Interpretasinya yaitu jika PIF di bawah 10 dan toleransinya di atas 0,10, itu sama dengan tidak ada multikolinearitas. Jadi kesimpulannya semua VIF di bawah 10 itu bebas multikolinearitas ya. Nah, di sini juga ada yang namanya heteroskedastisitas, yang dimana memeriksa perbedaan varians residu, model baik tidak memiliki pola tertentu pada scatter plot. Alatnya itu ada Glasser, Fark, sama Way. Di sini contohnya kita pakai Glasser test. Variabelnya di sini ada X1, X2, dan X3, lalu ada signya di sini X1-nya 0,452, yang X2-nya ada 0,628. Yang X3-nya 0,213 signya ya. Interpretasinya, jika sig di atas 0,5 itu tandanya tidak ada heteroskedastisitasnya.
Lalu jika signya di bawah 0,5 itu sama dengan ada heteroskedastisitas. Kesimpulan, semua sig di atas 0,5 itu model bebas heteroskedastisitas. Nah, di sini ada uji autokorelasi dan linearitas ya. Nah, di sini autokorelasi. Melihat korelasi antar periode T dengan T-1 hanya untuk data time series. Alatnya itu ada Durbin-Watson, Ron-test, sama Lagrange multiplier. Contohnya di sini ada Durbin-Watson. Nilai DW-nya sama dengan 1,95. Lalu kita interpretasi umumnya 1,5 di bawah DW, di bawah 2,5 sama dengan tidak ada autokorelasi. Lalu di sini ada DW di bawah 1,5 berarti tandanya autokorelasi positif. Kalau DW-nya di atas 2,5 berarti itu sama dengan autokorelasinya negatif. Jadi kesimpulannya di sini udah dicatat. Kalian bisa baca DW sama dengan 1,95 sama dengan itu berarti tidak ada autokorelasinya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Raisa Rafa Aurelia. Kedua ada uji linearitas, yaitu melihat hubungan linear model digunakan untuk mengkonfirmasi sifat linear antar variabel. Alat yaitu ada Durbin-Watson, Ramsey, dan Lagrange multiplier. Contohnya itu untuk tes for linearity and table, yaitu ada output side linearity sama dengan 0,001. Lalu ada interpretasi jika sin lebih kecil dari 0,05 maka hubungan linear. Jika sin lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan linear. Kesimpulannya jika sin 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka sama dengan hubungan X dan Y linear. Lalu ada uji asumsi klasik regresi linear. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Yang pertama lalu ada data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, sama dan autokorelasi. Lalu yang kedua ada regresi linear berganda, yaitu ada data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, dan autokorelasi atau data timer series. Perbedaan utama terletak pada uji multikolinearitas yang hanya berlaku untuk regresi linear berganda. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan jika ada satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Contoh kasus X sama dengan jam belajar, Y sama dengan nilai ujian. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Lalu ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan bila ada lebih dari satu variabel independen, yaitu ada X1, X2, dan X3. Contoh kasus, Y sama dengan kinerja karyawan, X1 sama dengan pengalaman kerja, X2 sama dengan motivasi kerja. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, dan X2. Lalu yaitu ada pentingnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat penting dalam penelitian kuantitatif sebelum menguji hipotesis. Menurut Azwar tahun 2010, analisis dapat dilakukan tanpa uji asumsi klasik dan kesimpulan tidak selalu invalid jika hasilnya tidak sesuai. Membiarkan data apa adanya lebih baik daripada memanipulasi data.